Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Termul itu sudah seperti duit ya. Sudah seperti duit. Saya agak berpikir dulu apa yang cocok untuk termul itu sebagai analogi. Duit lah. Kenapa? Karena sudah mulai datang dan pergi. Jadi yang ini pergi, yang itu datang, yang datang, yang itu pergi, begitu. Sudah seperti itu. Nah, saya membaca di dalam kolom komentar itu ada yang meminta saya supaya mereaksi Pak Novel Bamukmin, namanya itu kalau tidak salah. Yang mana yang bersangkutan ini sering warawiri di TV nasional ya. Itu kalau di TV nasional kalau tidak salah yang suka pakai sorban itu. Ya mirip-mirip sama Pak siapa itu yang DPR itu, aduh siapa namanya, coba tuliskan di kolom komentar tuh yang suka pakai serban anggota DPR tuh. Nah, saya belum melihat videonya seutuhnya bagaimana, cuman ya di sini yang bersangkutan ini kan memang kubunya tadinya ya itu adalah kubunya yang kita katakanlah anti Jokowi atau yang mengkritisi Jokowi dengan term yang lebih halus. Nah sekarang tatkala Egy Sujana itu telah pergi meninggalkan kita semua, ya semoga beristirahat di tempatnya dengan tenang. Ini Novel Bamukmin ngomong nih sesuatu begitu, yang mana katanya sih jadi termul. Cuma saya nggak tahu. Nah ini akan kita saksikan apakah betul yang bersangkutan ini jadi termul atau tidak. Kita saksikan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil daripada TPUA yang betul-betul asli sebagai wakil ketua TPUA. Dari awal langkah perjuangan TPUA kita sudah berjuang, di mana TPUA ini jelas tim pembela ulama dan aktivis. Oke. Dan kiprah-kiprahnya sudah luar biasa. Selama ini sejalan dengan spirit 212, karena lahirnya TPUA dari spirit 212 yang memang bangkit dari saya sebagai pelapor pertama Ahok. Itu menggelinding, banyak akhirnya ormas-ormas, wadah-wadah, lembaga-lembaga, komunitas melahirkan spirit 212 termasuk TPUA. Oke. Nah, TPUA ini berat waktu ketika itu. TPUA ini berat ketika lahir karena menghadapi kriminalisasi ulama dan aktivis zaman Jokowi. Nah, dengan lahirnya begitu, TPUA kiprahnya jelas Bang Egy sangat berjasa dalam membela ulama, dalam membela aktivis. Beliau betul-betul berjuang bersama kami, betul-betul karena sesuai garis perjuangan kami. Nah, terakhir ini ketika sudah terjadi TPUA berjalan terus sampai dengan bergantinya pemerintahan Jokowi yang kita selalu berseberangan 10 tahun. Kita selalu berhadap-hadapan dengan Jokowi dengan segala macam perjuangan kita, bertaruh darah, penjara dan nyawa, itu kita sudah berjuang. Sehingga jangan sampai perjuangan ini dirusak untuk keluar jalur daripada garis TPUA, garis besar daripada TPUA itu sendiri. Memang saya keberatan. Begitu gantinya rezim, saya bilang udah selesai urusan sama Jokowi, udah. Bagaimana Jokowi itu berhadap-hadapan dengan PDIP yang memang kita melihat punya kepentingan politik masing-masing. Sebentar ya. Nah itu. Jadi kok bisa seperti itu ya? Yang diperjuangkan itu apa sebetulnya? Keadilankah? Atau posisi-kah, jabatankah yang diperjuangkan itu? Atau hak-haknya tadi sebagaimana namanya ulama dan aktivis di dalam bersuara. Jadi kalau yang diperjuangkannya itu adalah sebagaimana namanya adalah hak-hak aktivis dan ulama, yaitu untuk menyuarakan apa yang seharusnya dilakukan di republik ini, maka tidak berhenti perjuangannya itu dengan berhentinya rezim. Kan seharusnya demikian. Kecuali kalau yang diinginkan itu adalah jabatan. Kalau yang diinginkan itu adalah jabatan, maka selama dia itu pemerintah yang aktif begitu ya, selama dia itu rezim, maka dirongrong terus.
Tapi kalau sudah turun dari rezim sudah tidak perlu dikritik lagi. Ini adalah pola pikir yang tidak sesuai dengan perjuangan ya. Karena perjuangan itu tidak berhenti pada keadaan seseorang itu rezim atau tidak, bukan, tetapi pada substansi permasalahan ini selesai atau tidak. Misalkan di dalam Jokowi, apa yang diperjuangkan itu? Misalkan Jokowi mencederai demokrasi misalkan. Nah, kan tidak ada relevansinya Jokowi itu masih menjadi rezim, katakanlah demikian, atau dia itu sudah lungsur, sudah lengser dari kursi kepresidenannya. Kan tidak ada relevansinya sebetulnya. Nah, kemudian tiba-tiba ini celetuklah keluar apa permasalahan Jokowi dengan PDIP. Yang mana dari sini begitu ya, kita bisa melihat sedikit ini sudah narasinya termul sedari awal, karena ini membicarakan Egy Sujana yang sedang bermasalah dengan Roy Suryo dan kawan-kawan karena permasalahan ijazah, yang mana kemudian Novel Bamukmin ini bawa-bawa PDIP masuk ke situ. Nah, ini kan lain soal ya. Saya tidak mengatakan itu bukan persoalan, tapi ini lain soal. Kemudian termul yang lain bawa-bawa Demokrat begitu. Ini ada bau-bau ke sana. PDIP punya balas dendam terhadap Jokowi karena perjuangannya untuk menaikkan Puan Maharani ini gagal, dijegal oleh Jokowi. Nah, saya bilang stop, Bang Egy, udah kita jangan lanjutin. Biarlah mereka tempur. Cebong sama cebong biar berantem aja. Kita ini nonton, ambil tiker, taruh kopi, nontonin mereka berantem. Biarin batil sama batil berantem, batil sama batil tempur. Kita jangan ikut-ikutan di dalam. Cukup kita nonton saja. Tapi Bang Egy mungkin nggak enak, akhirnya ikut masuk dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita sudah melihat, loh, nggak ada untungnya, sampai saat ini nggak ada untung. Justru mereka menamakan masyarakat, menamakan rakyat. Apa rakyat mana? Rakyat yang mana? Karena Presiden Prabowo 58,6% itu rakyat. Itu pemenang. Berhak mengatasnamakan rakyat. Sebentar. Ini mereka itu apa maksudnya? Mereka mengatasnamakan rakyat. Mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan kalau itu misalkan mengatasnamakan rakyat, memang yang 42% itu bukan rakyat juga. Ya, itu kan sama rakyat-rakyat juga. Kemudian kok tiba-tiba sejak kapan begitu ya? Orang yang berpikiran jernih sebagaimana itu selalu diklaim oleh orang-orang yang berada berseberangan dengan pemerintah, itu memakai narasi bahwa mayoritas itu adalah sebuah kebenaran yang paling berhak mengatasnamakan rakyat. Kalau seperti itu dari awal, atau jangan mengkritisi Jokowi, karena Jokowi pun menang itu karena suara mayoritas sebagaimana diklaim oleh mereka. Saya tidak mengatakan pada kenyataannya itu suara mayoritas ya, karena ya saya merasa tidak representatif lah angka kemenangan di dalam pemilu itu tidak representatif karena pemilunya banyak permasalahan. Jadi apakah itu memang betul suara rakyat mayoritas? Saya meragukan itu. Tapi di sini bukan dalam hal itu apakah pemerintah itu menangnya secara adil atau tidak, bukan di situ, tapi dalam pola pikir. Sejak kapan orang-orang aktivis begitu ya, kemudian orang yang mengklaim ada pada pihak yang benar, itu memakai angka mayoritas kemenangan pemilu sebagai pembenaran atas dia itu bersuara atas nama rakyat. Sekali lagi, kalau demikian sedari awal Pak Novel ini jangan mengkritiki Jokowi tatkala yang bersangkutan itu menjadi presiden, karena itu pun dimenangkan oleh suara mayoritas. Jangan mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Anies sedikit. Jangankan juga rakyat Anies, rakyat PDIP sedikit mereka bergabung berdua. Bukan nama rakyat, bukan nama mengatasnamakan rakyat. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang dibela PDIP. Nah, ini fix kalau untuk saya Novel Bamukmin ini termul pola pikirnya ya. Sudah fix kalau untuk saya. Sampai sini saja. Ini pola pikir macam apa begitu. Kemudian ngapain juga bawa-bawa rakyat Anies? Ini bukan di situ. Ini ada substansi permasalahannya. Saya sering sekali mengulang-ulang hal itu supaya kita itu stick di situ ya. Ada di rel itu. Dengan bukti apa? Hadirnya Eros Jarot bersama Roy Suryo. Sebelumnya di Jalan Padilah DPR bertemu dengan Adian Apitupul. Itu serangkaian. Dan ini sepertinya mereka belum move on. Mereka belum move on dari kejadian kekalahan Pilpres
mereka memang ini kepentingan politik yang mereka masih move on, masih bagaimana penasaran untuk mereka ini melawan daripada lawan politik mereka. Nah, Pak Novel ya, jangan begitulah pola pikirnya. 212 itu dulu didatangi oleh siapa? Datangi Pak Prabowo kan? Mau nggak dikatakan bahwa TPUA itu pada akhirnya hanya memiliki kepentingan politik bersama Partai Gerindra misalkan? Mau nggak dikatakan seperti itu? Kan Anda itu berjuang atas nama substansi permasalahan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Itu kan nilai perjuangannya di situ sebagaimana diklaim. Nah, kemudian kalau di belakangnya itu ada yang satu suara atau mungkin tidak satu suara tetapi satu kepentingan, yang mana kita itu kepentingan substansial, yang mana yang lain itu kepentingannya adalah kepentingan politik, kemudian bersatu di situ, apa permasalahannya? Anda tidak bisa hanya melihat misalkan Roy Suryo itu satu meja dengan ABCD begitu ya, yang mana itu di belakangnya adalah partai politik, itu mengatakan bahwa ini adalah isu politik. Jangan seperti itu. Lihat isunya secara substantif, secara objektif. Apakah ini ada permasalahannya atau tidak? Nah, kalau itu memang ditengarai ada, selesai. Berarti ini patut untuk diperjuangkan karena permasalahannya memang ada. Terlepas di belakangnya itu ada partai politik atau tidak. Karena tidak menjadi salah suatu permasalahan itu tatkala partai politik ikut di dalamnya, dan tidak menjadi benar juga permasalahan itu kalau permasalahan itu memang tidak ada tatkala tidak ada partai politiknya. Nah, ini pola pikir termul nih sudah terlihat ya. Jangan seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu salah satunya mereka jalan ini menjalankan daripada yang namanya kepentingan PDIP. Begitu juga berhadapan dengan Jokowi, bukan ranah kita lagi di situ. Maka alhamdulillah Egy dengan sadar bahwa ini sudah nggak manfaat perjuangan, nggak berguna buat umat Islam, nggak berguna buat perjuangan, karena bukan ulama yang dibela, karena bukan aktivis yang dibela, bukan memperjuangkan nilai agama, justru membongkar aib orang. Man satarul musliman satarullah yaumal qiyamah. Barang siapa membuka aibnya saudara di Allah akan buka. Bukan itu man satarul muslim itu barang siapa yang menutup aibnya mukmin, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah di yaumil qiyamah. Apakah itu berlaku tatkala dia itu mafhum mukhalafahnya begitu ya? Kalau membuka aib seorang muslim, maka dia akan dibuka aibnya. Apakah itu berlaku atau tidak? Itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku secara umum, Pak Novel ya. Anda ini termul tuh begini. Tahu ayat 1 keluarin pakai nyerang anu ya. Tahu hadis 1 keluarin pakai nyerang anu. Itu kebiasaan termul. Mending kalau memang tepat apa yang dituduhkan. Lah ini tidak tepat. Ya, man satarul muslim itu barang siapa yang menutupi aib muslim. Apakah mafhum mukhalafahnya berlaku kalau dia itu membuka aib, dia akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak berlaku mutlak. Kita tahu di dalam agama kita itu ada yang namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu kerjaannya ngapain? Ngebongkar aibnya muhaddis, membongkar aibnya perawi hadis. Ini tidak bisa dipercaya orangnya. Itu kan membuka aib tuh. Apakah orang yang punya kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu nanti dia memiliki yang akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kan enggak bakalan itu. Ini untuk kepentingan pengetahuan. Ini untuk kepentingan yang lebih besar daripada terbongkarnya aib seseorang itu. Kalau kita mengatakan bahwa Jokowi itu punya aib, kalau dia itu dibuka aibnya, maka kamu akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebentar. Sebentar. Ini tidak berlaku umum. Karena ada greater good, karena ada kepentingan yang lebih luas daripada tertutupnya aib Jokowi. Kalau demikian keadaannya, saya bisa menjelaskan ini panjang lebar begitu ya. Makanya kenapa saya itu berani ngomongin orang, padahal di belakang saya itu banyak kitab. Karena di belakang saya banyak kitab juga ini, banyak yang ngomongin orang juga kitab-kitabnya itu. Imam Sanusi ngomongin Ibnu Hazm, karena Ibnu Hazm itu mujassim. Kemudian kita ya nggak usah panjang lebar lah, kita ngomongin Fir'aun juga. Ya Fir'aun itu mukhtalafun fihi, ada yang mengatakan matinya su'ul khotimah, ada yang mengatakan matinya itu husnul khotimah. Kemudian ada ya Muslim ya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah sudah jelas su'ul khotimah itu. Kemudian Rasulullah SAW kalau kita mau lihat, beliau itu beberapa kali kok menjelaskan bagaimana para sahabat itu ada yang buruk kelakuannya, dan itu dikatakan di hadapan umum, yang mana umum saat itu tahu siapa ain orangnya.
Itu menunjukkan bahwa tidak semua ghibah itu muharramah, tidak semua ghibah itu diharamkan. Ya, saya mah miris kalau misalkan atas nama TPUA orangnya kayak gini pada akhirnya. Aibnya di akhirat. Dan jangan lupa, kedepankan tabayun. Ingat jas merah, jangan lupakan sekali-kali sejarah bagaimana Bang Egy berjuang. Apalagi jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Berjuang mereka, itu yang kita melihat sampai saat ini, dan banyak kegaduhan. Ya wajar juga ya kalau Egy Sujana itu nggak tahu di hadapan Novel Bamukmin ini sebagai apa, sebagai aktivis atau sebagai ulama. Karena sejauh yang saya lihat kemarin ya, pemahaman agamanya Egy Sujana itu terlihat acak-acakan. Nah kalau di belakangnya itu misalkan ada karena kita tidak, jadi susah ya, makanya jangan bawa-bawa pemahaman agama itu. Kita singkirkan saja itulah ya, pemahaman agama masing-masing itu. Kita lihat saja track record misalkan. Egy Sujana ini memiliki track record bagus di dalam memperjuangkan yang dikatakan ulama lah begitu ya, dan di dalam memperjuangkan apa hak-haknya aktivis. Iya, sampai kemarin begitu. Sampai kemarin di situ berhenti titiknya itu. Makanya kita itu tidak mengkritisi tidak mengkritisi sikapnya Egy Sujana sebelum kejadian SP3 kemarin. Kita itu berhenti pada satu titik itu saja, karena titik ini bermasalah. Yang mana permasalahannya begini, terlepas kan Egy Sujana itu mau apalah yang menjadikan yang bersangkutan ini lepas dari permasalahan hukumnya itu kan haknya yang bersangkutan. Tetapi ini dijadikan bahan politik. Saya tidak menuduh bahwa ini adalah gerakan politik Egy Sujana untuk mendukung ABCD, tidak, karena itu satu permasalahan yang lain. Restoratif justice itu adalah haknya, kalaupun mau begitu ya, meskipun di belakangnya juga banyak permasalahan. Ada kepentingan politik di situ, itu hal lain. Makanya saya katakan Egy Sujana itu bodoh karena sudah mau masuk ke dalam permainan politiknya Jokowi. Demi apa? Demi kepentingan pribadi, itu yang menjadi permasalahan. 8 bulan lebih ini nggak selesai-selesai. Saya hanya menonton sesuai dengan apa yang kita diarahkan. Daripada perjuangan ini kita semuanya sudah sepakat, maka FPI nggak terlibat, 212 nggak terlibat. Justru mereka melenceng daripada spirit 212. Mungkin mereka bukan tergolong 212 lagi kalau spirit, karena udah beda. Nah kalau nonton jangan ngomong. Nah, ini sudah bertentangan lagi. Saya cuma nonton, lah ini ngomong. Karena sudah ada kepentingan orang-orang Anies, orang-orang PDIP bergabung di situ. Yang kita berjuang nih, nanti yang mereka berjuang, boleh yang dikatakan mereka tahlilan, PDIP yang ambil berkatnya, yang dapat berkat. PDIP enak, kepanjangan tangannya, nggak usah mereka berjuang, cukup dengan mereka sendiri. Nah ini kan berbahaya, makanya saya keberatan. Sebentar ya, itu sudah resiko perjuangan para aktivis itu demikian. Resiko perjuangan aktivis itu tatkala dia melihat ada substansi permasalahan yang memang patut dipermasalahkan, yang memang itu betul-betul adalah permasalahan, itu diperjuangkan sampai selesai. Tatkala ini selesai, sudah aktivis itu di situ. Nanti permasalahan politik ada yang nyomot berkat, misalkan PDIP kah itu, Demokrat kah itu. Ya memang demikian adanya. Karena kalau misalkan tidak seperti itu ya jangan jadi aktivis. Kalau tidak mau berkatnya diambil partai politik, jadilah partai politik. Jadi partai politik TPUA tuh ya, apa tuh? Partai Pembela Ulama, PP. Jadi PP. PPUA, Partai Pembela Ulama dan Aktivis. Bikinlah partai supaya kamu itu tatkala memperjuangkan satu permasalahan, kemudian permasalahannya selesai, kamu bisa langsung ambil berkatnya. Ya aktivis mah nggak bisa. Disitulah para aktivis pada akhirnya mereka itu berhenti menjadi aktivis dan menjadi politisi. Sebagaimana siapa itu Abe Haikal kalau tidak salah ya. Tadinya kan aktivis tuh. Aktivis, kemudian ini aktivis memperjuangkan apa-apa yang ingin dia perjuangkan. Setelah selesai perjuangannya dia ambil berkatnya. Ya itu Pak, justru itu yang kita tidak mau. Kalau aktivis itu firm saja sebagai aktivis, dia itu melihat demi kepentingan bangsa ini secara murni, tidak memiliki kepentingan pribadi. Itulah aktivis. Ya, dan sekarang begini, jangan menuduh Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah keluar dari spirit, kan katakan spiritnya ya, bukan 212-nya. Saya juga bukan 212 ya. Buat saya mah 212 itu Wiro Sableng. Buat saya mah ya, kalau keluar nama 212 itu bukan kelompoknya katakanlah yang diklaim oleh Pak Novel itu ya, Habib Rizik dan kawan-kawan. Bukan, buat saya 212 mah Wiro Sableng. Itu udah jelas. Jadi ini permasalahannya bukan siapa juga, apa sih pentingnya itu TPUA itu, nggak penting-penting amat begitu, kok merasa besar sekali.
Bukan di situ permasalahannya. Kalau spirit ya, spirit perjuangan itu justru yang ada sekarang itu di Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu yang ada spirit perjuangannya. Saya tidak mengatakan semua permasalahan yang mereka katakan juga benar, tidak. Lawang namanya orang ngomong begitu ya, namanya orang menganalisa permasalahan ya bisa benar bisa salah. Tetapi spirit di dalam memperjuangkan permasalahan yang ada permasalahannya yang sampai saat ini tudingan bahwa itu adalah perjuangan politik itu hanyalah tuduhan saja. Kenapa? Karena sampai saat ini substansi permasalahannya ada. Kalau dia itu murni politik, substansi permasalahannya tidak ada. Itu kalau dia murni politik tuh. Kalau mereka ini dengan hadirnya yang hadir Bang Egy, kemudian Bang Damai Hari Lugis bertemu Jokowi, ini hal-hal yang biasa. Nggak ada yang aneh, nggak usah baper. Saya bilang, Spirit 21 doang nggak usah baper. Mendukung berarti Bang? Kenapa? Artinya langkah yang tepat yang dilakukan Bang Egy. Langkah yang tepat untuk keluar dari segala urusan yang menjelimet, yang tidak ada manfaat, yang mengundang keborokan. Karena seakan-akan cuma dosanya Jokowi terlibat, ada dugaan ijazah palsu. Padahal dosanya banyak. Termasuk kilometer 50, PDIP terlibat. Kilometer 50 saya berdebat dengan Henry Oso dari PDIP. Yang terus mau fitnah itu kilometer 50 yang 6 orang itu wafat sebagai syahid di fitnah bawa senjata. Siapa itu? PDIP. Jangan lupakan, mereka ini menutup aib mereka, melemparkan seluas-luasnya kepada tangan-tangan kita, oknum-oknum kita nih yang 212 seperti 212 untuk menghantam Jokowi. Mereka juga banyak dosa. PDIP ini partai terkorupsi, jangan lupa. Ini orang coba. Tadi katanya barang siapa ya, ini mau omongan dia bukan hadis-hadisnya Mansataro yang menutupi. Barang siapa yang membuka aib orang muslim, maka dia akan dibuka aibnya di akhirat. Lah kamu sama buka aib orang muslim tuh. Ya, gimana sih ini? Ini sudah kacau pikirannya nih Novel Bamukmin ini. Kacau pikirannya. Yang mana sekali lagi begini, kalau Anda memiliki substansi permasalahan, dan saya setuju ini adalah permasalahan KM50 itu. Ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Lebih penting daripada ijazahnya Jokowi. Betul itu. Saya katakan sekali lagi, itu lebih penting daripada ijazahnya Jokowi. Tapi kamu jangan begini. Kamu punya permasalahan yang ingin kamu perjuangkan. Kamu punya permasalahan yang ingin kamu itu selesaikan. Tapi di tengah jalannya kamu itu menuduh orang lain tidak memiliki substansi permasalahan. Ini tidak ada manfaatnya, perkara yang jelimet. Ya jelimet karena kamu nggak punya pola pikir yang bagus, nggak nyampe otak kamu itu Novel. Jangan begitu. Ya sudah, berjuang masing-masing. Ya berjuang masing-masing. Permasalahannya kan begini sekarang. Egy Sujana itu datang ke Jokowi. Kenapa kamu itu bermasalah tatkala Roy Suryo itu misalkan bertemu atau satu meja dengan para politikus, tetapi tatkala Egy Sujana itu sudah jelas satu meja dengan Jokowi kok tidak dipermasalahkan? Kalau pola pikirnya sama berarti itu politik, ini juga politik. Kan demikian. Tapi tidak, ini double standar, standarnya double. Kalau saya masih dari awal mengatakan begini, Egy Sujana bukan karena politik, Roy Suryo bukan karena politik, cuma di situ partai politik ikut nimbrung. Yang menjadi salah apa Egy Sujana itu? Mau dipolitisasi oleh Jokowi. Terlihat dipolitisasinya itu, datang ke sana SP3, termul main, ini kacau. Ya, jadi ada hiruk pikuk di sini. Jokowi sekarang lagi mikirin langkah selanjutnya tuh. Kalau kamu itu memang ingin menggelontorkan begitu ya agenda KM50, silahkan gelontorkan dengan baik, dengan istiqomah. Sebagaimana RRT itu menggelindingkan itu dengan istiqomah sampai bikin buku dan lain sebagainya. Coba dong tiru ini perjuangannya Roy Suryo itu, ditiru. Jangan sampai malah dibunuh begitu perjuangannya dengan mengatakan ABCD. Partai korupsi di Indonesia ini banyak kasus-kasus yang akhirnya hilang, rugi semua. Seakan-akan juga Jokowi cuman kasus-kasus daripada ijazah, padahal sekarang lagi bagaimana pemerintah ini lagi giat-giatnya untuk memberantas korupsi. Kemudian kita lagi disibukin dengan yaitu membantu orang-orang terkena bencana itu bagaimana kita orang-orang ini semua berjuang terkena bencana. Sebentar, kalau pemerintah itu memang ingin membersihkan korupsi, yang pertama kali harus dibersihkan itu Gibran. Dia itu wakil presiden hasil nepotisme. Bagaimana suatu pemerintahan yang dihasilkan oleh nepotisme itu bisa memberantas korupsi? Bagaimana? Ini kan permasalahan lagi. Sudah, berjuang saja begitu sendiri-sendiri. Kalau kamu memang tidak memiliki simpati atas
perjuangannya Rasulullah dan kawan-kawan. Jadi jangan dicampur adukan, malah ini kena adu domba pada akhirnya. Inilah orang seperti ini yang kena sama narasi politisnya Jokowi itu. Nah ini yang jadi banyak PR kita, yang hal ini nggak manfaat buat kita, justru yang menang kalau Jokowi kalah yang girang PDIP. Bang, tapi Bang Egy dicap sebagai Kalau Jokowi kalah yang girang PDIP. Jadi kamu itu apa yang mau dipermasalahkan ya? Siapa? Novel. Yang mau kamu permasalahkan itu apakah PDIP jangan sampai bahagia atau Jokowi ini harus diadili? Sekarang kalau misalkan karena Jokowi diadili PDIP ini bahagia, berarti itu jadi salah. Karena kamu tidak ingin PDIP bahagia, berarti kamu itu cuman pengen supaya PDIP hancur, bukan ingin menegakkan kebenaran. Ya, kebenaran itu tegakkan saja meskipun langit runtuh. Bagaimana nanti misalkan kalau Jokowi itu sampai diadili? Bagaimana kalau misalkan Jokowi itu sampai nampak korupsinya misalkan kalau ada begitu ya, atau permasalahan tadi kayak 50 kalau sampai nampak kepada Jokowi, bagaimana itu konsekuensinya? Kita tidak memikirkan itu. Ya sudah, kalau ini sudah selesai. Adapun nanti misalkan ada permasalahan yang lain, ya namanya juga kita hidup bernegara begitu ya, kita masuk ke dalam permasalahan yang lain. Nah ini kan di situ terus, namanya juga hidup, selama ada waktunya tidak akan berhenti permasalahan itu. Dan aktivis itu orang yang berkutat di dalam public sphere ya, yang berkutat di dalam ruang publik, itu memang memperhatikan permasalahan negara saja, yang mana sampai kiamat pun tidak akan pernah selesai. Nah terus kenapa sekarang kalau misalkan Jokowi sampai diadili kemudian PDIP itu girang begitu ya, kamu nggak mau PDIP girang? Ya kenapa? Kalau saya nggak jadi permasalahan begitu. PDIP girang ya udah urusan dia kok. Yang penting ini permasalahan selesai. Apakah PDIP tidak punya masalah? Banyak. Makanya ini selesaikan dulu. Itu nanti ke sana akan diperjuangkan lagi. Atau berjalanlah masing-masing begitu di dalam permasalahannya masing-masing, supaya kita juga tidak hanya terus ngomongin ijazah begitu. Supaya tidak ngomongin di situ terus. Kamu bergerak dong, katanya aktivis. Kenapa takut? pengkhianat diundang oleh teman-teman kayak seperti Rosuryo dan tim-timnya itu gimana Bang? Mereka yang pengkhianat, dasarnya Bang Egy ketarik-tarik. Mereka yang pengkhianat. TPU jualan bukannya untuk kaki tangan PDIP jadi jongos PDIP. Mereka pengkhianat perjuangan spirit 212 atas nama agama. Mau ngapain? Mau ngapain atas nama agama, atas nama rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Balik rakyat lagi ke sana. PDIP. Makanya saya bikin tulisan rakyat PDIP. Rakyat Anies kecil, jangan mengatasnamakan rakyat. Lah terus TPU atas nama rakyat mana? Ya. Itu kan nggak seperti itu. Ruang publik itu sekecil apapun, minority. Ya jangankan 42% lah atas sangkaan kamu begitu ya. Jangankan 42%. Yang berapa persen? Nasrani itu berapa persen sekarang di Indonesia itu? Kalau secara KTP begitu ya, 80% kan muslim lah. 20% itu bagi-bagi. Katakan 10% yang Nasrani itu. Apakah itu tidak patut diperjuangkan atas nama rakyat? Mereka berkata hak-hak mereka itu sama saja. Jadi Novel ya, saya jadi tidak punya respect lah sudah sama orang ini. Kenapa? Pola pikirnya acak-acakan. Ya. Wah, ini kan dukungannya Habib Rizik, bodoh amat ya. Karena kenapa? Karena permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya ini kita sedang berusaha, saya begitu ya, lewat channel ini dan kita yang menonton ini sedang berusaha untuk mengembalikan pola pikir yang ajak. Karena sesuatu itu kalau dia tidak ajak di dalam berpikir sudah pasti salah. Kalau ajak itu belum tentu benar, tapi kalau dia itu tidak ajak, dia sudah pasti salah. Nah, inilah yang seperti ini supaya generasi muda kita bisa belajar, kemudian kita sedikit banyak juga bisa lebih memilah dan memilih begitu ya. Mana orang yang memang dalam dirinya itu memperjuangkan kebenaran, mana yang diperjuangkan itu hanya sekedar politik. Jadi Novel Bamukmin ini sampai saat ini ya, kesimpulan yang saya dapatkan, dia itu mengatakan bahwa permasalahan RRT ini adalah permasalahan politik, tapi sebetulnya dia yang terlalu politis. Sampai-sampai perkara yang memang ada substansi permasalahannya, Egy Sujana itu memang ada permasalahannya, itu semuanya dikacaukan dan dikeburkan atas nama politik. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.